Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiratun Nadifah, mahasiswi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terdapat 3 pertanyaan yang harus dianalisis pada diskusi sesi 8 ini. Mari bersama-sama kita belajar dan saling berdiskusi di forum diskusi sesi 8. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tutor ini. UPTD SD Negeri 1 Panggung adalah nama sekolah di mana saya bekerja saat ini. Sekolah yang berada di Desa Panggung, Kecamatan Pleiahari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini memiliki karakteristik yaitu berada di pinggiran kota, berdekatan dengan perumahan penduduk dengan mayoritas suku Jawa. Sistem pendidikan yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di ASEAN dengan berbagai tahapan pendidikan dasar, yaitu antara lain: 1. Sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan karakteristik yang selaras dengan pola pendidikan di negara-negara ASEAN, terutama dalam tahapan pendidikan dasar yang mencakup jalur non-formal sebelum memasuki pendidikan formal. Yang kedua, kesamaan lainnya terletak pada durasi pendidikan dasar di Tanah Laut yang berkisar 6 hingga 9 tahun, sebuah rentang waktu yang umum ditemukan dalam sistem pendidikan dasar di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tanah Laut yang berlangsung sekitar 3 hingga 4 tahun juga mencerminkan struktur pendidikan menengah yang berlaku di banyak negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, jalur pendidikan tinggi di Tanah Laut yang dimulai dari jenjang sarjana S1 hingga doktor S3 berjalan dengan kerangka kualifikasi pendidikan tinggi yang berlaku secara luas di lingkungan ASEAN. Sehingga kesamaan tersebut terlihat pada sistem pendidikan di Malaysia yang berlandas pada akses, ekuitas, kualitas, dan pengelolaan optimal dengan kurikulum pendidikan moral yang inklusif dan fokus pada pengembangan potensi individu secara holistik. Thailand juga memiliki sistem pendidikan yang terbagi dalam tahapan prasekolah, dasar, menengah pertama, dan menengah atas dengan jaminan pendidikan 12 tahun dari negara dan wajib belajar 9 tahun. Sementara itu, Singapura memiliki sistem pendidikan yang didukung oleh pemerintahan pada jenjang dasar dan menengah dengan fokus bilingualisme dan kurikulum yang menekankan inovasi serta kewirausahaan. Kemudian, kesamaan dalam pengelolaan pendidikan terdapat 3 poin yang dapat saya analisis, yaitu 1. Kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Informasi menyebutkan bahwa kurikulum di berbagai satuan pendidikan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di masing-masing negara. Yang kedua, perhatian dan perluasan akses pendidikan, di mana pemerintah Indonesia secara aktif melakukan perluasan akses pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah atas untuk meningkatkan angka partisipasi. Meskipun detail kebijakan perluasan akses di negara ASEAN tidak dijelaskan secara spesifik dalam informasi ini, namun kecenderungan untuk meningkatkan partisipasi dan pemerataan akses pendidikan merupakan isu penting yang banyak berada di negara berkembang termasuk di kawasan ASEAN. Yang ketiga, penyediaan alternatif pendidikan non-formal, yaitu langkah Indonesia dalam menyediakan jalur pendidikan non-formal, yaitu paket A, paket B, dan paket C sebagai sarana alternatif bagi masyarakat yang terkendala pendidikan formal. Kemungkinan juga ditemukan di negara-negara ASEAN lainnya. Pendidikan non-formal seringkali menjadi solusi untuk menjangkau populasi yang beragam dan memiliki kebutuhan belajar yang pengelolaan pendidikan di Indonesia dan negara-negara ASEAN, terutama dalam mengakui peran penting kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan upaya untuk memperluas akses pendidikan.
Namun, fokus dan tantangan dalam pengelolaan pendidikan berbeda-beda di setiap negara. Indonesia berupaya memberdayakan sekolah dan mengatasi kendala akses melalui jalur non-formal. Sementara Thailand bergulat dengan isu ketimpangan kualitas, dan Singapura fokus pada adaptasi global dan standar kualitas tinggi. Informasi mengenai pengelolaan pendidikan di negara ASEAN lainnya dalam konteks ini juga masih terbatas. Pertanyaan kedua, silahkan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Terdapat 9 hal penting pada artikel pengayaan sesi 8, pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, era pasar bebas ASEAN tujuannya untuk menciptakan pasar tunggal, meningkatkan daya saing ekonomi, pembangunan ekonomi merata, dan integrasi penuh ke ekonomi global. Fenomena ini menuntut lembaga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar internasional. Yang kedua, perubahan sosial dan teknologi menunjukkan adanya pergeseran besar dalam kehidupan sosial dan budaya yang melampaui perubahan selama 1000 tahun. Perubahan ini menuntut kesiapan pendidikan untuk mengatasi disrupsi dan krisis nilai yang potensial. Yang ketiga, globalisasi dan masyarakat global menggambarkan peningkatan keterkaitan antara negara dan budaya melalui kemajuan teknologi dan komunikasi serta informasi yang memunculkan konsep masyarakat dunia tanpa batas, borderless world. Globalisasi mempengaruhi seluruh kehidupan termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan, dan menuntut pendidikan untuk menyiapkan manusia yang mampu berperan secara internasional. Keempat, krisis nilai dan dehumanisasi menunjukkan perkembangan krisis moral dan etika yang diakibatkan oleh perubahan cepat dalam teknologi masyarakat. Sehingga pendidikan harus mampu membentuk karakter dan moralitas manusia secara holistik. Kelima, pembaharuan dan pengembangan kurikulum. Menekankan pentingnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman yang mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan menyiapkan peserta didik untuk mampu berpikir kritis, kreatif, serta beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kurikulum harus mampu menghadirkan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Keenam, pembelajaran aktif dan kreatif menuntut sistem pembelajaran yang partisipasif, berbasis pengalaman dan kolaboratif. Pendekatan ini mengarah pada pengembangan kompetensi yang mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual, serta membekali peserta didik dengan kemampuan memprediksi dan menyesuaikan dengan kehidupan di masa depan. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Fokus pada pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui seleksi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Pemimpin pendidikan harus mampu membangun visi, menjadi teladan, dan memotivasi staf untuk mencapai kualitas terbaik. 8 adalah pemberdayaan manajemen sekolah, mengusung konsep organisasi pendidikan model post birokrasi yang fleksibel, kolaboratif, dan partisipasif. Sekolah harus menerapkan sistem manajemen yang terbuka, melibatkan masyarakat dan orang tua, serta mampu membuat keputusan secara cepat dan adaptif demi peningkatan mutu pendidikan. Terakhir, partisipasi masyarakat dan kemitraan, memberikan penekanan pada pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pengembangan sekolah sebagai strategi meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pendidikan. Kemitraan ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mampu menunjang keberhasilan peserta didik. Yang ketiga, diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 berupa video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Video ini membahas sistem pendidikan ASEAN termasuk struktur pendidikan, tantangan seperti kesenjangan fasilitas dan akses, serta pengenalan kerangka AQRF untuk meningkatkan kualitas dan mobilitas pendidikan di kawasan, dan membahas struktur sistem pendidikan, tantangan, dan akreditasi di negara-negara ASEAN.
Yang pertama, video ini membahas tentang adanya sistem pendidikan alternatif di negara-negara ASEAN, termasuk berbagai program yang diterapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan alternatif semakin dipromosikan di berbagai negara Asia dengan fokus pada program kesetaraan. Negara-negara ASEAN berusaha meningkatkan sistem pendidikan alternatif untuk memberikan akses pendidikan bagi semua anak. Berbagai jenis pendidikan alternatif seperti program kesetaraan dan program pembelajaran komunitas ada di negara-negara ASEAN. Yang kedua, video ini membahas tantangan dan perkembangan dalam pendidikan di negara-negara ASEAN, termasuk pentingnya pendidikan teknis dan vokasional serta kesenjangan kualitas pendidikan. Pentingnya keterampilan pemecahan masalah dan pemikiran kritis dalam pendidikan, tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN dan menyediakan pendidikan berkualitas dan akses yang setara. Kesenjangan kualitas pendidikan terlihat dari perbedaan fasilitas antara sekolah di daerah pinggiran dan pusat kota. Yang ketiga, video ini juga membahas tantangan dalam sistem pendidikan di negara-negara ASEAN, termasuk masalah fasilitas kesetaraan, akses pendidikan dan kualitas pendidikan tinggi. Fasilitas pendidikan seperti buku teks, perpustakaan, dan laboratorium belum merata di negara-negara ASEAN, terutama Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Ada masalah kesetaraan dalam pendidikan, terutama daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia, serta ketidaksetaraan gender di Vietnam. Sistem pendidikan tinggi menghadapi tantangan seperti kurangnya staf pengajar yang berkualitas dan infrastruktur yang tidak merata, serta keterbatasan dalam penelitian dan penggunaan bahasa Inggris. Yang keempat, video ini membahas pentingnya kerangka acuan kualifikasi ASEAN IQRF untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Ditekankan perlunya visi yang jelas dan komitmen untuk implementasi kebijakan yang konsisten serta relevan dengan kebutuhan pembelajaran yang beragam. Analisis kompetitif mengenai isu pendidikan negara-negara ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat sistem pendidikan di kawasan ini. Perkenalan tentang IQRF yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk membandingkan kualifikasi pendidikan antar negara anggota ASEAN, serta tujuan IQRF termasuk mendukung pengakuan kualifikasi, mendorong pengembangan kerangka kualifikasi, dan meningkatkan mobilitas pendidikan dan pekerja di kawasan ASEAN. Yang terakhir, video ini juga membahas tentang sistem kualifikasi ASEAN IQRF dan bagaimana sistem tersebut mendukung kerangka kualifikasi nasional di negara-negara ASEAN. Penjelasan mengenai sistem kualifikasi nasional NQF yang berbeda-beda di negara anggota ASEAN dan jumlah tinggi yang biasanya antara 8 hingga 9. IQRF juga berfungsi sebagai alat informasi untuk memfasilitasi pengakuan kualifikasi tanpa menggantikan proses pengambilan keputusan oleh otoritas terkait di masing-masing negara. Terdapat 4 negara yang saat ini bergabung dengan IQRF, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia, dengan harapan negara-negara anggota ASEAN lainnya akan segera bergabung. Untuk sistem pendidikan, bagaimana negara-negara ASEAN meningkatkan sistem pendidikan, yaitu perlu adanya penguatan dan pembangunan berdasarkan kerangka dan mekanisme yang ada, serta menciptakan kemitraan baru terutama dengan sektor swasta. Beberapa poin di atas sesuai dengan materi yang ada pada BMP Modul 6 yang membahas upaya pemerintah dalam melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan serta peningkatan partisipan pendidikan. Pembenahan pendidikan dari segi kualitas pendidikan pada aspek siswa, pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana. Perbandingan kebijakan perundang-undangan, sistem dan pengelolaan pendidikan sekolah di berbagai negara di Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang, serta Korea Selatan dan Australia, di mana terdapat perbedaan kualifikasi yang menjadi syarat dan profesional guru dalam satuan pendidikan di masing-masing negara.